Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan nama saya Abdul Ghani Wairobani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait stakeholder analysis sebagai salah satu bentuk dari teknik dan piranti manajemen kesehatan. Sebelum memulai ke pembahasannya, saya akan mendeklarasikan bahwa dalam video penugasan ini, saya menggunakan bantuan kecerdasan buatan berupa Claude AI dalam membuat literatur review dari artikel ilmiah yang telah saya temukan di PubMed dengan kata kunci stakeholder analysis. Tidak hanya itu, saya menggunakan bantuan kecerdasan buatan untuk membuat subtitle yang ada di bawah melalui AI. Namun, hasil analisis dan pembahasan di video ini merupakan hasil pemahaman dan belajar saya sendiri untuk menjelaskan artikel-artikel ilmiah terkait stakeholder analysis yang akan saya bahas ke depannya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan utama, kali ini saya akan memberitahukan apa itu stakeholder analysis. Menurut Kuise, stakeholder analysis merupakan suatu pendekatan atau proses analitis yang digunakan untuk mengidentifikasi serta memahami para pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu kebijakan, program, atau proses, termasuk posisi, peran, kepentingan, dan tingkat pengaruh serta hubungan antar pemangku kepentingan tersebut. Lalu, mengapa topik ini penting dalam kebijakan kesehatan? Ada tiga alasan utama. Pertama, karena kompleksitas aktor program kesehatan selalu melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Yang kedua, kegagalan non-teknis. Banyak program kesehatan yang gagal bukan karena lemahnya bukti ilmiah, melainkan karena konflik kepentingan yang tidak terkelola. Dan yang terakhir, advokasi berbasis data. Stakeholder analisis memungkinkan perencanaan advokasi yang lebih terarah dan struktur dengan berbasis data. Dalam praktiknya, stakeholder analysis memiliki 7 framework utama yang digunakan dalam konteks kebijakan kesehatan. Yang pertama, Power Interest Matrix yang memetakan stakeholder berdasarkan kekuasaan dan kepentingannya. Yang kedua, Stakeholder Silence Model yang menambahkan dimensi legitimasi dan urgensi di dalamnya. Yang ketiga, Network Mapping untuk memetakan hubungan antar tiap aktor. Yang keempat, Advocacy Coalition Framework yang menganalisis koalisi berdasarkan kesamaan dari nilainya. Yang kelima, 7 Ps of Stakeholder Engagement yang mencangkup 7 prinsip dan keterlibatan. Yang keenam, Mental Model Approach untuk menggali persepsi tersembunyi dari tiap stakeholder. Dan yang terakhir yaitu Actor Network Theory yang melihat aktor manusia dan non-manusia sebagai jaringan yang saling membentuk kebijakan. Berikut adalah contoh-contoh visualisasi dari beberapa. Di pojok kiri atas kita dapat melihat Power Interest Matrix yang membagi stakeholder ke 4 kuadran. Selanjutnya kita dapat melihat Stakeholder Silence Model dengan diagram Venn 3 lingkaran yang menggambarkan irisan antar power. Selanjutnya kita dapat melihat network mapping yang menggambarkan hubungan kuat dan lemah antara aktor. Selanjutnya kita dapat melihat advocacy coalition framework yang menunjukkan dua koalisi menuju kebijakan akhir. Yang terakhir yaitu aktor network theory yang menggabungkan antara elemen manusia dan non-manusia menjadi satu kebijakan kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian pembahasan yang mengulas 5 artikel ilmiah yang telah saya identifikasi terkait topik stakeholder analysis. Artikel pertama berjudul Salient Stakeholder, Using the Salient Stakeholder Model to Assess Stakeholder Influence in Healthcare Priority Setting. Dalam artikel ini ditemukan bahwa framework yang biasanya hanya menilai power ternyata tidaklah cukup. Stakeholder dengan legitimasi rendah namun urgensinya tinggi seringkali masih terabaikan. Salience model yang dikembangkan dalam artikel ini menghasilkan 7 kategori aktor yang jauh lebih akurat dalam menggambarkan pengaruh nyata di lapangan. Artikel ini menyatakan bahwa menilai stakeholder hanya dari power akan mengabaikan aktor-aktor yang penting yang sesungguhnya berpengaruh. Dengan kombinasi antara power, legitimasi, dan urgensi, menghasilkan pemetakan yang jauh lebih akurat dalam membantu penerapan prioritas kesehatan.
Artikel ini memperkaya metodologi AKK khususnya dalam stakeholder analysis dengan dua dimensi baru, legitimasi dan urgensi, yang melengkapi power interest matrix yang selama ini menjadi standar. Dengan kontribusi di level meso dan makro, dalam membantu pemimpin organisasi kesehatan memprioritaskan keterlibatan aktor secara lebih tepat khususnya dalam alokasi sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu artikel kedua yang berjudul Integrated Early Childhood Development Policy. Artikel ini mengidentifikasikan bahwa dalam kebijakan IECD ini terindikasi stakeholder dari sangat banyak sektor, mulai dari kementerian, lembaga pengadilan, NGO, hingga organisasi internasional. Pada tiga dimensi yang dihasilkan menunjukkan bahwa fragmentasi koordinasi antar sektor adalah hambatan utama implementasi kebijakan ICD sendiri. Artikel ini juga menyampaikan bahwa kebijakan ICD ini yang terintegrasi tidak dapat berhasil hanya dengan satu kementerian saja. Dibutuhkan koordinasi multisektor yang sistematis dan dipertimbangkan, dipetakan secara rinci melalui stakeholder analisis sebelum implementasi dimulai. Artikel ini memperkaya metodologi dengan peta tiga dimensi stakeholder, mulai dari power, interest, dan position, yang dapat divisualisasikan dan digunakan sebagai dasar perencanaan advokasi kebijakan lintas sektor di negara berkembang. Dalam kontribusi level makro, artikel ini dapat memberikan panduan bagi manajer program kesehatan untuk mengidentifikasi aktor kunci, memetakan peran mereka, dan merencanakan strategi koordinasi yang realistis dalam sistem multisektor. Artikel berikutnya yaitu artikel yang berjudul A Situational and Stakeholder Analysis of Health Technology Assessment in Zimbabwe, diterbitkan di International Journal of Technology Assessment in Healthcare tahun 2024. Dalam artikel ini, teridentifikasi 48 organisasi stakeholder terkait HTA di Zimbabwe. Seluruh stakeholder yang berpartisipasi sepakat bahwa HTA diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengambilan keputusan, dan sangat dibutuhkan untuk mendukung pembentukan National Health Insurance dalam rangka mencapai Universitas Health Coverage. Artikel ini menunjukkan bahwa stakeholder analisis bukan hanya alat evaluasi program yang sudah berjalan, tetapi juga instrumen perencanaan kelembagaan yang sangat relevan untuk Indonesia yang sedang memperkuat sistem HTA dalam konteks JKN. Dengan itu, kontribusi di level makro memberikan model bagi pengelola sistem kesehatan di negara berkembang untuk menggunakan stakeholder analisis sebagai dasar peta jalan pembentukan kapasitas HTA di level nasional. Artikel selanjutnya yang berjudul Stakeholder Analysis of Banning Unhealthy Product Advertisement in Iran. Dalam artikel ini teridentifikasi 17 stakeholder relevan, 14 stakeholder aktif, dan 3 tidak aktif. Stakeholder kunci meliputi penyiar radio TV nasional, Kementerian Kesehatan, industri periklanan, dan LSM kesehatan. Terdapat konflik kepentingan yang sangat signifikan antara lembaga penyiaran yang bergantung pada pendapatan iklan dengan regulator kesehatan yang ingin membatasi iklan produk tidak sehat. Artikel ini menjelaskan bahwa konflik kepentingan antar lembaga penyiar dan regulator kesehatan adalah hambatan struktural utama yang tidak bisa diabaikan. Tanpa pemetaan stakeholder yang cermat, kebijakan kesehatan yang terus dikalahkan oleh kepentingan ekonomi. Artikel ini memberikan bukti empiris bahwa regulasi iklan produk adalah arena pertarungan multi-stakeholder yang membutuhkan analisis konflik kepentingan berbasis data sebelum advokasi kebijakan dapat efektif. Dengan kontribusi level meso dan makro, artikel ini menyediakan panduan operasional bagi manajer program kesehatan masyarakat dalam memetakan aktor pro dan kontra regulasi iklan, khususnya penting untuk negara berkembang yang menghadapinya. Artikel terakhir yang berjudul Stakeholder Analysis in Urban Planetary Health Research, The Key Group Approach. Artikel ini menemukan bahwa pendekatan ini dikembangkan secara iteratif melalui 3 tahap untuk identifikasi dan analisis stakeholder berbasis domain pengetahuan, bukan hanya power dan interest.
Toolkit yang dihasilkan mencakup 16 tipologi aktor, checklist mitra, dan 14 poin diskusi untuk memastikan sampel benar-benar representatif. Artikel ini menyampaikan untuk masalah kesehatan yang kompleks, stakeholder analisis tidak bisa dilakukan sekali, harus iteratif dalam 3 putaran. Infrastruktur lebih representatif dibandingkan sekedar hanya menilai power interest. Dan yang terakhir, 16 tipologi stakeholder yang dikembangkan memastikan tidak ada kelompok penting yang terlewat dalam sistem kompleks ini. Artikel ini memperkaya metodologi dengan pendekatan berbasis domain pengetahuan yang melampaui dimensi power interest konvensional. Artikel ini relevan untuk penelitian kesehatan kompleks lintas sektor. Dengan kontribusi level meso dan makro, artikel ini menyediakan toolkit praktis bagi peneliti dan perencana program kesehatan yang bekerja di sistem kompleks, seperti urban health, gizi, dan lingkungan. Dari kelima artikel tersebut telah diulas dapat dipahami bahwa stakeholder analisis adalah fondasi yang tidak dapat dilewati dalam perencanaan kebijakan kesehatan. Menilai stakeholder dari suatu dimensi saja tidaklah cukup, dibutuhkan kedekatan yang semakin multidimensi, adaptif, dan dilakukan sejak awal proses kebijakan, bukan setelah program berjalan. Setiap artikel memberikan pelajaran berbeda bahwa ada aktor penting yang diabaikan padahal pengaruhnya nyata, bahwa konflik kepentingan antar sektor harus dipetakan secara terbuka, dan bahwa di negara berkembang, stakeholder analisis bahkan menjadi langkah pertama dalam pembentukan sistem yang lebih baik. Bagi saya, pelajaran terbesarnya sederhana. Kebijakan kesehatan yang baik tidak cukup hanya berbasis bukti ilmiah, ia juga harus berbasis pemahaman tentang siapa yang terlibat, apa kepentingan mereka, dan bagaimana mereka dapat digerakkan bersama menuju tujuan yang sama. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, adalah daftar pustaka dari keenam referensi yang digunakan dalam presentasi ini. Seluruh artikel ilmiah dapat diakses secara gratis melalui PubMed Central. Dengan demikian, presentasi saya mengenai stakeholder analisis saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.